Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Baharudin Salam. Pada kali ini kita akan membahas tentang rangkuman pendidikan agama Islam kelas 7 bab 8, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun, kurikulum merdeka. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah, mendapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain, dan apabila dia tahu, dia tidak menyukainya dan sakit hati. Dan ghibah ini perlu diketahui bahwa yang dibicarakannya merupakan fakta yang benar-benar memang terjadi, akan tetapi kalau kita bicarakan, dia akan sakit hati mendengarnya. Dan apabila kita membicarakan kejelekan atau aib seorang itu tidak fakta atau tidak sebenarnya, maka itu masuk ke dalam fitnah dan lebih kejam. Islam melarang umatnya untuk ghibah karena diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Berikutnya dalil Al-Quran bahwa Islam melarang ghibah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Mengapa ghibah masih terjadi? Padahal Allah telah melarang manusia untuk melakukan ghibah. Dan jelas hukum melakukan ghibah adalah dosa dan haram. Bahkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Lalu kenapa orang-orang masih melakukan ghibah? Sini ada beberapa alasan mengapa bisa terjadi ghibah, antara lain: yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain tersebut sehingga dia ingin membicarakan keburukannya. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Bagaimana cara menghindari ghibah ini? Yang pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing atau melakukan ghibah ini. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya, bukan melihat aib dari orang lain. Yang keempat yaitu menjaga lisan, karena lisan itu sangat berbahaya. Lisan itu seperti pedang, bisa menusuk orang lain atau menusuk diri sendiri. Yang kelima yaitu berpikir positif. Maksudnya bahwa kita harus selalu berpikir positif terhadap orang lain. Karena dengan berpikir positif maka akan menghindari pembicaraan yang buruk terhadap orang lain tersebut. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa sungguh-sungguh, bertauhid kepadanya, beribadah hanya kepadanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu definisi dari tabayyun. Secara bahasa, tabayyun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Atau tabayyun ini bisa disebut dengan klarifikasi. Adapun menurut istilah,
Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Berikutnya dalil perintah Allah untuk melakukan tabayyun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Quran Surat Al-Hujurat, Surat ke-49, ayat ke-6. Baik, berikutnya yaitu tabayun di era media sosial sebagai tantangan umat masa kini. Tabayun saat ini merupakan tantangan tersendiri apalagi di era modern yang sangat luar biasa ini. Sosial media menjadi sarang berita hoax sangat mudah mempengaruhi kita semua. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang dibawa dari sosial media. Yang pertama yaitu kebebasan informasi yang cenderung negatif seperti hoax dan bahkan pornografi. Yang kedua, sikap sosial yang melemah. Yang ketiga, kelalaian dalam kewajiban agama. Cara bertabayun dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul yang provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Dan yang keempat, cek keaslian foto, yaitu dengan cara ikut serta di grup diskusi anti-hoax. Baik, berikutnya yaitu hikmah dalam melakukan tabayun. Yang pertama yaitu berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang ketiga yaitu menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. Dan yang kelima yaitu menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan chat di kolom komentar. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.